Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Isyarat oleh Rombeni diperkenalkan bulan ini, media Inggris puji Elkan Bagot. Sintayong siapkan 50 nama di Piala Asia U23 2024. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sejak akun Instagram @football.indonesia mengungkap bahwa Ole Rombeni eligible untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI, banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI langsung bergerak. Sebab Ole Rombeni bukanlah penyerang kacangan. Kehadiran penyerang grade A seperti Ole Rombeni sangat diharapkan dapat mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketajaman Ole Rombeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Menariknya, sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, Rizky Hermawan, membuat unggahan menarik di story Instagramnya di @igiawan7, di mana ia menulis kata Ole. Sontak hal tersebut mengisyaratkan bahwa Ole Rombeni akan diperkenalkan Ketum PSSI Erick Thohir pada Maret mendatang. Kredibilitas akun @igiawan7 dalam memberikan informasi pemain keturunan juga bukan kaleng-kaleng, di mana akun ini juga salah satu yang pertama menginfokan Ragnar Oratmangun bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong telah menyiapkan 50 pemain untuk mengarungi Piala Asia U23 2024. Hal itu dibocorkan oleh Dova Arianto, di mana asisten pelatih timnas Indonesia ini menjelaskan 50 nama tersebut masih akan diseleksi ulang guna meracik skuad terbaik Garuda Muda. Akan tetapi masalahnya Piala Asia U23 tidak masuk ke dalam kalender FIFA, sehingga klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya. PSSI sendiri sudah menghapus regulasi yang mewajibkan pemain U23 tampil di Liga 1 2023-2024. Hal itu sebagai bentuk dukungan kepada timnas Indonesia U23. Meski begitu, Nova menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan nantinya masih ada klub yang tidak ingin melepas pemainnya. Akan tetapi ex-pemain Persib Bandung ini tetap berharap bahwa klub-klub berbesar hati merelakan pemainnya untuk merapat ke timnas Indonesia U23. Sejauh ini tercatat sudah ada 3 klub yang keberatan untuk melepaskan pemainnya. Ketiga klub tersebut adalah Persija Jakarta, Borneo FC, dan PSS Sleman. Ketiganya beralasan bahwa membutuhkan para pemain mudanya untuk mengarungi laga sisa musim ini. Sintayong sudah menangani timnas Indonesia sejak 2020. Kini beberapa raihan impresif telah dicapai dan terbaru lolos dari fase grup Piala Asia untuk pertama kalinya. Kemudian ranking FIFA timnas Indonesia juga naik drastis. Skuad Garuda bahkan kini menempati urutan ke-142. Menurut Sintayong, bukan hanya taktik saja agar bisa mengangkat performa tim, namun pelatih juga harus menjaga kedekatan dengan pemain. Hal itu terbukti ketika timnas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia 2023 lalu. Para pemain langsung menghampiri kamar Sintayong untuk merayakan kelolosan ini bersama. Sintayong sendiri menjelaskan bahwa para pemain bakal memberikan penampilan terbaik di lapangan jika memiliki kedekatan dengan pelatih. Sementara terkait taktik, Sintayong ternyata banyak terinspirasi dari ex-Arsenal Arsene Wenger. Namun untuk saat ini, ia mengadaptasi 3 pelatih Eropa yakni Pep Guardiola, De Zerbi, dan Xabi Alonso hingga dikembangkan menjadi gaya permainan sendiri. Media asal Inggris Bristol Post memuji permainan Elkan Bagot saat membela Bristol Rovers di laga lanjutan League One 2023-2024. Media tersebut menilai bahwa Elkan Bagot telah memperlihatkan permainan terbaiknya sejauh ini bersama klub kasta ketiga Liga Inggris tersebut. Hal itu diketahui usai laga kontra Leyton Orient, di mana Elkan Bagot tampil tangguh di lini belakang hingga mencetak clean sheet. Poin plus dari permainan Elkan Bagot menurut Bristol Post terkait ketenangan bek timnas Indonesia tersebut. Media Inggris itu juga memuji kehebatan Elkan Bagot yang di dalam menguasai bola dalam memenangkan sejumlah duel melawan striker lawan. Tentunya hal itu menjadi bukti Elkan Bagot mampu memaksimalkan kesempatan yang diberikan Bristol.
Tentu diharapkan ia bisa mendapatkan menit bermain yang banyak di Bristol, yakni akan mendapatkan kepercayaan bermain saat kembali ke Ipswich Town yang berpotensi promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris musim depan. Bek Timnas Indonesia Justin Hapner resmi promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Nama bek 20 tahun itu pun sudah tercantum di dalam 31 nama pemain yang dipersiapkan Wolverhampton Wanderers untuk menghadapi Fulham di lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Pemegang 5 caps bersama Timnas Indonesia ini pun tinggal menunggu waktu untuk menjalani debut di Premier League, sekaligus mencatatkan sebagai orang Indonesia pertama yang mentas di Premier League. Dengan promosi yang didapatkan Justin Hapner hanya masalah waktu baginya untuk mendapatkan kenaikan harga pasar. Mengutip dari laman Transfer Market, harga pasar Justin Hapner saat ini hanya 200.000 euro atau sekitar 3,4 miliar rupiah. Ketimbang pemain timnas Indonesia lain di Piala Asia 2023, minimal ini merupakan yang terendah di luar Rafael Struijk 75.000 euro. Harga pasar Justin Hapner kalah jauh dari Sandy Walsh yang berstatus personel termahal, yakni dengan 250.000 euro atau setara dengan 25,6 miliar rupiah. Nova Arianto mengaku sudah mengantongi nama-nama pemain diaspora Indonesia yang dipilih untuk dipanggil ke seleksi timnas Indonesia U16. Sebelumnya Nova telah mendapatkan 37 nama dari Kemenpora, namun hanya 9 pemain yang memiliki paspor Indonesia. Nova menjelaskan bahwa ke-9 pemain tersebut akan tetap menjalani seleksi. Rencananya nama-nama tersebut akan dipanggil pada gelombang kedua pemusatan latihan setelah Nova membantu Sintayong menangani timnas Indonesia senior untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari seleksi gelombang pertama yang dibagi ke dalam 3 kelompok seleksi timnas Indonesia U16, Nova telah melaporkan ke Sintayong termasuk aturan-aturan yang telah dijalankan. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengadakan diskusi dengan pelatih Timnas Senior Sintayong atau STY, yakni terkait dengan regulasi dan metode latihan yang diterapkan tim berjuluk Garuda Asia itu. Tak ketinggalan, STY juga menyampaikan beberapa wejangan kepada Nova Arianto terkait pemilihan pemain yang nantinya akan menjadi bibit-bibit muda masa depan Timnas Indonesia. Nova mengakui bahwa kedepannya akan memanggil sejumlah nama-nama pemain yang meloloskan klubnya di babak 8 besar EVA Liga 1. Pemanggilan sejumlah pemain EVA Liga 1 tersebut pun salah satunya didasarkan pada jam terbang para pemain yang mana sudah memperoleh waktu main reguler. Nova pun mengungkapkan nantinya pemain-pemain EVA Liga 1 akan menjalani seleksi terpisah dengan pemain diaspora yang dipanggil di skuad Garuda Muda. Adapun tahap kedua seleksi akan berlangsung pada bulan April mendatang. Calon kiper Timnas Indonesia Martin Paes unjuk skill main basket di sela-sela pertandingan NBA. Kiper FC Dallas Martin Paes hadir dalam pertandingan NBA antara Dallas Mavericks versus Indiana Pacers di American Airlines Center. Di sela-sela pertandingan tersebut, Martin Paes pun menunjukkan kemampuannya melakukan free throw yang berhasil masuk ke ring. Video momen Martin Paes melakukan free throw yang masuk ke ring itu kemudian diunggah di Instagram story pribadinya. Diketahui surat rekomendasi naturalisasi Martin Paes kini pun sudah diserahkan ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada DPR. Proses naturalisasi Martin Paes ini pun diajukan bersamaan dengan permohonan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun untuk menjadi WNI. Selanjutnya permohonan Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan dibahas oleh DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi WNI. Proses naturalisasi ketiganya bakal dikebut sebagai amunisi tambahan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot merupakan pemain keturunan Inggris. Ayahnya berasal dari negeri Raja Charles, sementara ibunya berasal dari Indonesia. Namun ia lahir di Bangkok, Thailand pada 23 Oktober 2002. Hampir sepanjang karirnya dihabiskan Bagot di Inggris. Ia berasal dari Akademi Ipswich Town dan menandatangani kontrak profesional pada 2021. Praktis, Bagot jarang sekali berada di Indonesia. Namun ia tetap mengetahui beberapa makanan khas tanah air yang enak. Dalam sebuah video di media sosial yang diunggah Mark Klok pada 2022, Bagot menyebut makanan Indonesia yang enak sekali versinya ialah martabak. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.